Ketika saya jadi imam sholat di kota Padang, saya sir zikirnya Ustaz. Namun ketika di kampung saya, zikir dengan jahar Ustaz. Ketika saya bertanya sama Ustaz, zikir jahar dilarang oleh Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana bisa dilarang? Oh, hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kunna la na'rifu inqidha' as-shalah illa bi sawti takbir." Kami tidak mendengar suara-suara itu pasca salat, kapan berakhir salat, kecuali zikir-zikirnya orang setelah salat. Takbirnya kedengaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dari subhanallah, hadis Muslim nomor hadis 571. Setelah selesai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kedengaran Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, udah selesai nih. Udah selesai nih. Ya. Setelah itu ada yang sir. Pertanyaannya kapan? Sir kapan jahar? Ilmu itu yang penting. Jangan sampai kita hukumi ini salah, ini bid'ah, tapi kita nggak tahu kaidahnya. Nah, mari saya ajarkan pertama kali gini. Awal mula ajaran Nabi zikir itu dengan jahar. Awal mulanya. Hadis Muslim nomor hadis 571. Hadis Muslim nomor hadis 573. Ketika Nabi selesai salat, Nabi menghadap kemudian ke jamaahnya. Kadang miring setengah, kadang miring lurus, kadang tidak menghadap. Lalu beliau mengatakan, ya, perhatikan, subhanallah, subhanallah, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Sekarang naik sini Mas, tuh orang. Naik sini, ada apa? Dapat ya, nanti ini colek itu sampai ke belakang, tidak ada yang naik. Minta mic-nya satu. Minta mic. Ini bisa kan? Jazakallah khair. Salim aja naik. Pegang nih. Sini ya, ini. Ada sini, dekat sini. Cek. Sampaikan naik. Saya ulang. Ya, sampaikan ya. Sekarang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kedengaran? Ibu dan bapak, bayangkan kalau pertama kali Nabi selesai sholat, kalimatnya begini. Bagaimana bisa kita tahu sekarang ada astagfirullah, Allahumma antas salam? Bagaimana bisa tahu? Kenapa itu kedengaran oleh sahabat? Karena Nabi bimbing dengan keras awalnya. Astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada yang setelah itu mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kedengaran oleh Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Allahumma ya Allah innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ighfirli, kedengaran oleh Nabi. Sampai apa respon Nabi? Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah. Tidak. Yang Nabi katakan, ara'ait laqad du'ita bi asma'illahil a'zam, idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha ata. Kata Nabi, tahu dari mana bahasa itu? Cara begitu, engkau baru meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Jika diminta dikabulkan, jika dimohonkan langsung diberikan. Tapi setelah itu, setelah paham dibimbing, paham astagfirullah, paham Allahumma antas salam, paham kemudian dengan kalimat thayyibah, paham dengan doa, masing-masing berdoa. Karena doa itu biasanya hajat masing-masing. Maka berdoalah dengan sir, minta. Ada orang minta keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ayat, engkau berdoa kepada Tuhan yang bukan tuli. Minta aja dengan baik. Turun Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau minta sama Tuhan, minta yang khusyuk, enggak perlu kencang-kencang begitu. Kencang itu tak beraturan, minta mengganggu pada yang lain. Turun ayat tadi, minta dengan khusyuk, engkau lirih pun dikabulkan. Engkau minta pada Tuhan yang pendengar, as-sami', bukan Tuhan yang tuli. Jadi yang dimaksud ajaran tadi jahar itu bimbingan kepada orang-orang yang baru mengenal zikir, atau orang-orang yang baru belajar, atau yang dibimbing. Silakan bimbing. Karena ada kelompok orang awam kalau nggak dibimbing nggak zikir. Pergilah ke kampung-kampung, datang ke daerah-daerah Jawa, sebagian kampung kalau nggak dibimbing itu pergi semua. Nggak berpikir, maka dibimbinglah di situ. Kalau sudah advance, sudah naik, sudah kelas, sudah paham, cukup sir saja. Silakan sir masing-masing. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Advance. Tidak. Ini kelasnya kelas pemula nih. Bukan. Itu sesuai dengan hajat hidupnya. Paham? Mau di sini terus?
Khair insyaallah. Jadi boleh jadi Anda pulang ke kampung masing-masing, lihatnya masih ada yang dibimbing. Mungkin tuh orang awam yang butuh bimbingan, dibimbinglah, enggak apa-apa. Ya kan zaman Nabi pun ada, zaman sahabat ada. Balik lagi ke Padang, sudah paham semua, sihir, enggak apa-apa, silakan. Dua-duanya benar. Yang salah? Tidak baca pun tidak salah, cuman kehilangan keberkahannya. Ya, hati-hati ya, hati-hati di sini. Jadi yang saya harapkan kita belajar sehingga kita bersikap bijak. Kadang-kadang orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Ingat, orang yang belum tahu bukan dimarahi, diberitahu. Nggak tahu dia sab mesti lulus, enggak, bukan dimarahi. Woi, kapan? Apa nggak paham tuh usia 30 tahun, 50 tahun masih begitu aja? Marahlah dia. Ya, saya ini udah lama di masjid ini, udah 10 tahun saya di sini. Jawab tuh, padahal masjidnya baru 5 tahun.